Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul karamin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, khusus pada Imam Istighosah Salam beliau Al-Ustaz Imam Khamali, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Juga para bapak sahabat sekalian, segenap anggota Jami Istighosah Salam yang juga selalu kita hormati, kita muliakan, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, bisa duduk bersama di majelis yang mulia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan dari junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan tentunya kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang nantinya diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal. Bapak dan sahabat sekalian, segenap anggota Jami Istighosah Salam melanjutkan pada yang kemarin, yaitu bab mengenai beratnya siksaan ataupun beratnya tanggungan bagi perbuatan zina. Sebagaimana pada yang lalu dijelaskan bahwa zina itu dilakukan bukan hanya oleh alat kelamin, tapi juga anggota tubuh yang lain, termasuk bisa juga melakukan perbuatan zina. Di antaranya seperti hadisnya beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zina al-aina ini bisiwatil masna an-nadru, ay an-nadru ila ma la yakhillu yajuru lasina. Yaitu diantaranya kedua mata kita itu bisa saja melaksanakan atau melakukan perbuatan zina, yaitu melihat sesuatu yang bukan halal, artinya sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syariat agama Islam. Termasuk diantaranya bagi kita kaum Adam atau laki-laki, yaitu an-nadru ila nisa'il ajnabiyyati, melihat kepada perempuan lain, dalam artian perempuan yang halal bagi seorang laki-laki untuk menikahinya. Berarti ada perempuan yang halal dinikahi, ada perempuan yang haram dinikahi, atau yang kita sebut dengan mahram. Termasuk contohnya ibu kita itu haram dinikahi, kakak ataupun adik kita perempuan, adik daripada ibu atau bapak perempuan, entah itu kadang disebut bule dan bude dan seterusnya. Kemudian selain daripada tadi mahram itu berarti perempuan yang halal dinikah. Kita melihat mereka itu, kata Nabi, minal kabair, termasuk dosa besar.
kalaupun ditemukan adanya as-sahwatu syahwat. Wa khifa al-fitnatu ay mailul qalbi ilaihinna, dan juga condongan hati kita yang mana besar. Sing dadana termasuk perbuatan dosa besar. Kalau tidak ditemukan adanya syahwat ataupun tidak ada keterkaitan di dalam hati kita, itu hanya sekedar muqaddimatus zina, yaitu pembukaan atau pendahuluan daripada perbuatan zina. Kemudian yang kedua, yaitu zinanya kedua kaki, dalam artian berjalan atau menuju suatu tempat kemaksiatan, mahalul ma'asi. Itu juga kita berbuat zina dalam artian kaki kita melakukan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga wazinal yadaini, zinanya kedua tangan, yaitu al-gatsu. Berarti itu kalau makna kita bukan nampoknya bahasa Kanada ya nampak ya ngantem ya ngapret ya ngwatun ta wit kali apa mana ya dia termasuk angkuran putus yang jambak. Jadi itu termasuk daripada perbuatan cita tangan. Oke, bisa dikatakan ya muni ringan tangan cara bahasa Indonesia. Plak-plak bagian bos. Pimpinan paling anak kue galak tangannya main tangannya jalan, itu bagian dari perbuatan zina, yaitu zinanya kedua tangan. Bapak dan sahabat sekalian, segenap anggota Jamiah Istiqosah Salam, maka dari itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan mamin dan bin ba'da sirki ayil kufri a'doma indallahi min nufatin wa du'aha rajulun fi rahmi la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang dikatakan setelah perbuatan syirik itu lebih besar menurut Allah Subhanahu wa taala daripada setetes air mani yang diletakkan atau ditaruh atau didolong oleh seorang laki-laki pada yang bukan tempatnya. Jadi dudu adane ya bisa dikatakan ini genjen apa-apa lah jangan ada. Itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam keterangan yang lain diceritakan diriwayatkan inna li ahli zina sayhatun min natni lihin farjisina. Besok di akhirat, yaitu di neraka, itu ada jeritan suara yang sangat keras, yang sangat nyaring, yang jeritan tersebut karena sangat baunya kelamin orang yang ketika di dunia melakukan perbuatan zina. Dan sebagaimana yang dijelaskan pada yang lalu bahwa az-zina, perbuatan zina itu bisa menjadikan atau menghilangkan barokahnya rezeki. Makanya ada hadis Nabi yang menjelaskan al-ghina waz-zina la yastami'ani. Sifat sugih atau kaya itu tidak bisa kumpul dengan perbuatan zina. Artinya wong sing zina kuwi ora bakal bisa dadi wong sugih. Kuwi bahaya di zina sampai situ. Jadi rezekine ora berkah sehingga ora wong rezeki kuwi nomor 1 berkah. Ora akeh setipike. Akeh ora berkahnya tetep aja nangan pelilangan. Ya isi kurang apa. Tetapi walaupun sedikit tapi berkah ayam dipangan logro. Dadane kehidupannya keluarganya ayam
Sing nyawang ya kaya ketok kaya usahanya, kayaknya nyambut gawene kuli kaya bisa rumah tangganya kayak disawang sedap. Nah, itu karena keberkahan daripada rezeki. Jadi ada hubungan dengan yang namanya rezeki. Dan perlu kita ketahui, hadis Nabi menjelaskan manzana bi imra'atin muslimatin au kafiratin hurratin au amatin fatahawwahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwabin nanar yakhruju min talikal abwab aqarib wa hayatin ila yaumil qiyamah. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan, itu kata Nabi, Allah akan membukakan pintu-pintu neraka pada kuburannya orang yang pernah berbuat zina ketika hidup di dunia. 8 pintu neraka akan dibukakan, yang pintu-pintu neraka tersebut akan keluar skorpion, kalajengking. Keren. Tapi kalajengking raksasa. Hari kalajengking ning dunia dengan tuh bisa panas ora karuan, bahkan kadang bisa dadang wong sing dianggap kan. Apa maning kalajengking raksasa umum tanya doan. Nah, juga ular raksasa dicopoti wong sing laki-laki ini berbuat zina sampai tekane dina kiamat. Tentu umum awake nanti ambruk putuh maning gantuk maning copoti undang maning nganti tekane dina kiamat. Maka dari itu Nabi pernah mengatakan fi jahannam wadin fihi hayatun kullu hayatin safinu raqabatil ba'ir talsa'u tarikas sholat. Jadi di dalam neraka neraka jahanam kan panas. Mugane cara wong Arab habaib macam panas. Jahanam temlanan je. Kita luar wedah ora jahanam. Ang panas ini jahanam. Sing ora jahanam panas Jon. Iya, kang wedane panas kecopoke bahasa Habibie Arab itu jahanam. Jadi di neraka jahanam itu ada jurang, yang jurang itu penuh dengan ular. Yang ular tersebut akan melilit orang yang ketika dunia tidak mau melakukan kewajiban sholat, sehingga dengan disembur oleh ular tadi itu jasadnya umum nganti sabina sanatan 70 tahun. Umum cara banyuke umum 100 derajat. Padahal ada apakah cara sing ditembak karena apa? Termogan 30 kabeh wis ora mlebu ritamol. Nah, karena wis melebihi batas 30 ki cara bayi kadang 30 40. Kuwi yen ora segera ditandangi bisa dadakna setip karena saking panasnya 30 40 panas apa maning umum berarti 100 derajat kok. Ayo ngawake ora karuan men ya. Ora siji bae. Siji bae apa 100. Umum bejo 100 derajat. Iki derajat kita ora gantung. Itu sampai 70 tahun lamanya. Kemudian setelah itu semua badannya rontok, ambrol, kemudian kembali lagi utuh lagi, seperti itu lagi terus sampai datangnya hari kiamat. Oke, makanya dijelaskan pada yang lalu bahwa itu termasuk juga perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya sholat. Dan dosa besar yang lalu diantaranya juga syirik, membunuh, termasuk perbuatan zina. Ini dosa yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau toh orang yang mau melakukannya mau benar-benar bertobat,
dengan taubat yang baik, yang bagus, yang kita kenal dengan taubatan nasuha, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Abu Las As-Samarqandi ini salah satu tokoh ulama pada zamannya. Salah satu karangannya itu kitab yang populer di kalangan kaum santri, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Itu karangan Al-Imam Abu Las As-Samarqandi. Di antaranya di situ beliau pernah mengatakan, man arada ayyaju min adabil qabri fa alaihi ayyulasi ma'arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Termasuk juga kitab karangan yang lain, yaitu kitab Zajir. Di situ dijelaskan, fa illam yukhad al haddu minhu ma fid dunya ukhida fil akhirah. Jadi kalau hukum asli syariat Islam itu orang yang zina itu harus dirajam, sebagaimana yang di Timur Tengah sana, di Arab sana dirajam. Dirajam siapa? Jadi dipendem separoh, dipendem samudel, dibuat disamplongi waktu sak gegem-gegem. Itu hukumannya orang yang berbuat zina. Wis sampai segitu. Kalau memang di dunia dilakukan atau dirajam seperti itu, nanti di akhiratnya tidak dihukum. Tetapi kalau di dunianya tidak dirajam, berarti tetap nanti akhiratnya akan dituntut atau dihukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di negara kita, negara Indonesia, itu tidak ada hukum rajam. Sipi berarti ya intinya aja sampai sini. Digawe zina paling pol-pole dituntut sing wadon di penjara, tetap nang akhiratnya akan dirajam dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jagalah diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbuat zina, meninggalkan sholat, syirik, membunuh, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.